Virus, bakteri. Kalian bingung? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara virus dan bakteri dari 4 kategori. Bersama dengan saya, Budiomo Siringoringo. Yang pertama berdasarkan ukurannya, yang kedua berdasarkan sifat, dan yang ketiga berdasarkan penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, dan yang keempat berdasarkan manfaatnya. Yang pertama dari segi ukuran. Virus memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bakteri. Ukuran virus sekitar 20-30 milimikron. Jika kita konversikan, 1 milimikron sama dengan 10⁻⁻⁶ mm. Selanjutnya adalah bakteri. Panjang bakteri sekitar 10 mikron, sedangkan lebarnya sekitar 0,5 sampai 1 mikron. Kalau kita konversikan, 1 mikron sama dengan 10⁻⁻³ mm. Yang kedua, perbedaan dari segi sifatnya. Bakteri dan virus memiliki sifat yang berbeda. Virus memiliki sifat yaitu merupakan makhluk peralihan. Nah, dikatakan dia sebagai makhluk peralihan karena berada di antara makhluk hidup dan juga benda mati. Dikatakan dia sebagai makhluk hidup karena dia memiliki materi genetik dan mampu melakukan replikasi, tetapi hanya dilakukan ketika berada di dalam sel inangnya. Replikasi maksudnya memperbanyak diri. Sedangkan dikatakan dia sebagai benda mati karena dia merupakan partikel-partikel ketika berada di luar sel inangnya. Dan dia tidak memiliki organel-organel sel sehingga tidak dikatakan sebagai sel. Hanya memiliki kapsid dan asam nukleat saja. Sedangkan bakteri dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu melakukan reproduksi, melakukan respirasi, melakukan metabolisme, dan yang pastinya dia mampu bergerak karena dia memiliki alat gerak berupa flagela atau silia. Bakteri juga dikatakan sebagai sel karena dia sudah memiliki organel-organel sel dan perangkat-perangkat sel lainnya, misalnya seperti mitokondria, ribosom, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah bakteri mampu hidup di luar ataupun di dalam sel inang, bisa hidup bebas atau bisa bersifat parasit. Sedangkan virus hanya mampu melakukan aktivitas hidup jika berada di dalam sel inangnya, sehingga virus dikatakan sebagai parasit obligat. Dan yang ketiga berdasarkan penanganan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini. Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus, maka sebaiknya diberikan vaksin atau antivirus yang berfungsi untuk memperkuat antibodi kita. Sedangkan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka kita akan diberikan antibiotik. Nah, yang fungsinya untuk mencegah bakteri atau memperkuat antibodi kita juga. Jadi, antibiotik tidak bisa diberikan kepada penyakit yang disebabkan oleh virus. Karena antibiotik adalah antibio, yaitu anti makhluk hidup. Nah, bakteri tadilah makhluk hidupnya, sedangkan virus bukanlah makhluk hidup. Kategori yang keempat adalah berdasarkan manfaatnya. Virus dapat dimanfaatkan untuk membuat vaksin itu sendiri. Sifat jahat dari virus akan dilemahkan, lalu virus yang sudah dilemahkan akan dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya antibodi kita mengenali virus tersebut dan bisa menghancurkannya. Sedangkan bakteri dapat dimanfaatkan untuk pembuatan makanan, contohnya seperti yogurt dan juga keju, dan masih banyak lagi. Kedua, bisa dimanfaatkan untuk pengolahan limbah. Nah, jadi limbah-limbah industri dapat diuraikan, dibusukkan dengan menggunakan bakteri pembusuk. Dan yang ketiga adalah pembuatan obat-obatan, seperti antibiotik, bisa juga dalam pembuatan hormon. Itulah perbedaan antara virus dan bakteri dari 4 kategori yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.